Hai, nama saya Alexander Lintang dari kelas 11 ATKP 2. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang apa itu perabot kantor. Perabotan kantor. Perabot kantor adalah sebuah peralatan, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan administrasi. Biasanya, perabot kantor ini terbuat dari kayu, kayu olahan, logam, aluminium, plastik khusus, dan lain-lain. Perabot kantor ini biasanya tahan dalam waktu yang lama dan bisa digunakan berulang-ulang. Untuk mengetahui fungsi-fungsi dari perabot kantor, mari kita simak video berikut. Meja kantor. Tapi ini sih bukan meja kantor. Meja kantor itu tepatnya yang ini, lalu yang ini. Saya akan menjelaskan satu-satu fungsi dari meja kantor tersebut. Mari kita mulai dari yang pertama. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu meja kantor. Menggunakan meja kantor itu ada dua alasan. Yang pertama, selain untuk sehat dan juga untuk kenyamanan. Nyaman itu maksudnya meja kantor tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek seperti yang tadi, karena itu meja makan, serta tidak terlalu lebar, supaya memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Sehat dalam artian untuk meja itu artinya meja tidak menyilaukan, sehingga kalau misalnya permukaan meja silau bisa aja merusak mata kita, ya kan? Lalu aman dalam artian permukaan meja itu tidak kasar, karena jika permukaan meja kasar bisa saja membuat tangan kita tergores. Tidak mau dong tangan kita tergores saat kita melakukan pekerjaan, sakit itu pasti. Nah, yang pertama itu adalah meja staff. Apa itu meja staff? Sesuai namanya, meja staff itu adalah meja-meja yang bisa digunakan untuk para karyawan dan para staff-staff di suatu perusahaan. Nah, agar para staff-staff ini bisa bekerja dengan nyaman sehingga bisa menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Nah, kita sebagai pemilik kantor atau mungkin saya, asik, kita harus menyediakan jenis meja staff yang berkualitas, baik dari segi bahannya maupun jenisnya. Tidak semua kok meja-meja staff ini harganya mahal, ada juga yang murah, ya kan? Yang kedua, meja resepsionis. Good afternoon, welcome to Venus Hotel. How may I help you, Miss? Sebenarnya sih tidak terlalu bisa kita jelaskan ya untuk meja resepsionis ini, karena kita semua sudah tahu apa itu meja resepsionis. Karena kalau misalnya kita ingin menanyakan sesuatu, kita pasti akan menuju meja resepsionis dong. Gak mungkin kita tanya sama bosnya. Kalau bosnya saudara kita sih mungkin aja. Tapi, yuk. Lalu yang perabot kedua, kursi kantor. Apa sih fungsi dari kursi kantor? Bagi Anda yang bekerja setiap hari di kantor sih, kursi adalah salah satu furnitur penting untuk mendukung produktivitas. Setiap pekerja tentunya mendambakan kursi kantor yang nyaman dipakai, bahkan diduduki hingga berjam-jam. Saat ini ada begitu banyak tipe kursi kantor yang dijual. Agar tak salah pilih, mari kita cek apa saja jenis-jenis dari kursi kantor. Yang pertama adalah kursi komputer. Kursi ini merupakan kursi utama yang umumnya digunakan untuk bekerja dengan komputer. Oleh karena itu, saat Anda memilih meja komputer, perhatikan juga kursi tersebut ya. Yang kedua, kursi meeting. Kursi meeting adalah kursi yang digunakan untuk meeting. Memiliki model yang hampir sama dengan kursi kerja, hanya saja kursi ini biasanya didesain dengan sandaran yang condong ke depan, agar pengguna tetap terlibat dalam meeting. Dan yang terakhir adalah lemari kantor. Lemari kantor ini biasanya bertujuan untuk menyimpan berbagai hal penting seperti arsip, lalu dokumen-dokumen penting lainnya. Memilih jenis lemari kantor itu tidak bisa dilakukan tanpa perhitungan. Hal ini dikarenakan dalam memilih lemari kantor dan peralatan lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kegunaannya. Hal ini bertujuan agar beberapa hal yang penting harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk memilih jenis lemari kantor atau di tempat kerja. Dalam kegiatan perkantoran, biasanya kita akan menemukan 3 jenis lemari ini. Yang pertama adalah lemari arsip. Lemari arsip ini biasanya berukuran besar dan digunakan untuk menyimpan dokumen yang bisa jadi dokumen tersebut adalah dokumen panduan, dokumen yang sedang diproses, ataupun mungkin juga dokumen yang sudah selesai. Yang kedua, itu adalah lemari rak. Lemari rak ini biasanya digunakan untuk dokumen yang sedang dalam proses pekerjaan. Tujuannya agar kita bisa mudah mengambilnya. Dan yang terakhir adalah lemari berangkas. Lemari berangkas ini biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen rahasia atau mungkin uang yang bisa kita simpan sementara di kantor. Biasanya lemari berangkas ini memiliki kunci khusus loh untuk membukanya. Bagaimana? Sudah paham apa saja jenis-jenis perabot kantor? Jika Anda masih tidak paham, bisa buka saja Google Chrome. Saya Alexander Lintang, terima kasih telah menonton video ini. Dan